Di balik gunungan sampah yang menumpuk setiap hari, ada bahaya tak kasat mata yang mengancam. Sampah yang menumpuk di TPA bukan hanya menghasilkan asap beracun ketika dibakar, tapi perlahan merembes, masuk ke tanah, meracuni air, dan pada akhirnya kembali ke tubuh kita. Apakah kita masih menutup mata ketika air yang kita gunakan sehari-hari perlahan tercemar oleh sampah kita sendiri? Kita bahas khusus dalam Spotlight, menyorot realita. Air bersih adalah kebutuhan vital bagi masyarakat. Kebutuhan dasar yang tidak tergantikan dalam kehidupan manusia, baik untuk konsumsi, kebersihan, maupun aktivitas ekonomi. Dengan kawasan TPA mengalami peningkatan pembangunan permukiman, kawasan di sekitar tempat pembuangan akhir Antang kini semakin padat. Pertumbuhan permukiman tersebut secara langsung mendorong meningkatnya kebutuhan dan konsumsi air bersih. Namun, di sisi lain, bahaya pencemaran air akibat rembesan lindi dari tempat pembuangan akhir juga mengancam, menimbulkan risiko serius terhadap kualitas air tanah yang menjadi sumber utama bagi masyarakat sekitar. Seringkali kan kita secara visual saja ya melihat bahwa wah ini enggak apa-apa misalnya gitu kan, enggak bau misalnya, oleh karena mungkin musim hujan datang, hujannya kemudian cukup deras, kemudian dia bercampur dengan air lindinya, sehingga baunya mungkin bisa tereduksi. Tapi justru itu yang berbahaya. Kenapa? Karena air lindi yang ada di kolam lindi sekarang yang ada di TPA Tamangapa, itu kan kemudian bisa meluap tanpa ada melalui proses pengolahan. Nah, kalau meluap, nah ini kan satu persoalan baru lagi nih. Nah, satu hal yang harus kita ketahui sifat lindi itu, apabila dia sudah apalagi mengkontaminasi air yang ada, itu kadang kita bisa melihat secara fisik. Ya, mungkin fisik tidak masalah, kita mungkin mencium karena sudah volumenya sudah tidak banyak ya, karena bercampur dengan air. Tetapi efeknya tetap ada. Nah, ini kan bahaya kalau misalnya kita dikonsumsi sama hewan, ya. Kemudian hewannya juga kita konsumsi. Metode ini menyebabkan pencemaran lingkungan serius, termasuk pembentukan cairan lindi yang meresap ke tanah dan mengancam sumber air bersih masyarakat sekitar. Volume air limbah, dalam hal ini lindi, pada tahun 2022 tercatat sebesar 93.000 meter kubik, yang memungkinkan air sumur di wilayah tersebut bisa saja tercemar. Itu kan sebenarnya proses dari dekomposisi ya, jadi penguraian sampah organik. Nah, dengan 60-70% sampah organik yang dibuang ke TPA, itu berarti potensinya kan sangat besar. Data tahun 2024 menunjukkan sampah organik menjadi penyumbang terbesar di TPA dengan volume mencapai 2.741 meter kubik. Sampah inilah yang paling banyak menghasilkan cairan lindi karena sifatnya mudah terurai dan mengandung banyak air. Tapi persoalannya tidak berhenti di situ. Sampah plastik lebih dari 670 meter kubik, kertas dan karton hampir 300 meter kubik, serta jenis lainnya seperti logam, kaca, kayu, hingga ban bekas turut memperburuk kualitas lindi. Jadi bagaimana selanjutnya untuk meningkatkan supaya TPA bagaimana supaya air tidak tercemar untuk itu buat kita konsumsi, ya untuk anak-anak. Takutnya kan sekarang banyak penyakit nih toh.